Ibu Bida. Ibu, bagaimana kabar hari ini? Kabar saya baik-baik saja Ibu. Puji Tuhan, Ibu. Namun Ibu, saya merasa sangat cemas dan khawatir menjelang persalinan saya nanti. Apalagi kan Ibu, ini kehamilan pertama saya. Saya bingung juga Bu, apa aja yang harus saya persiapkan untuk persalinan nanti. Ibu, saya sangat mengerti kekhawatiran Ibu pada saat ini karena sebanyak begitu Bu, kehamilan pertama itu dia sangat khawatir akan persalinan tersebut Ibu. Tetapi Ibu, jangan cemas Ibu, saya akan memberikan informasi tentang persalinan Ibu. Iya Ibu, namun saya ingin bertanya Bu, apa saja sih Bu yang harus saya persiapkan nantinya Ibu? Baiklah Bu, yang pertama-tama itu Bu, kita menyiapkan tas persalinan Ibu. Ibu sudah membeli perlengkapan bayi, sudah lengkap semua Ibu? Sudah sih Bu, sejauh ini sudah Ibu. Yang sering terlupakan itu pakaian dalam yang nyaman Ibu, yang atau kain yang lembut untuk bayi supaya dia lebih nyaman, supaya dia badannya tidak merah-merah Ibu. Iya Bu, terima kasih. Namun apakah ada sesuatu yang lebih spesifik lagi Bu yang harus saya persiapkan? Ada Bu, selain juga untuk perlengkapan pada bayi, dan juga yang harus Ibu pahami seperti tanda-tanda persalinan Ibu, agar Ibu tahu kapan harus pergi ke rumah sakit, bagaimana tanda-tanda kontraksi, seperti begitu Ibu. Sebelumnya sih Bu, saya belum tahu tentang hal itu. Terima kasih banyak Ibu sudah memberitahunya. Apa ada lagi Bu yang harus saya persiapkan? Itu pertanyaan yang bagus Ibu. Bu Gresia kontraksi, nanti Ibu operasi kontraksi akan Ibu merasa sakit, tetapi jangan khawatir Ibu, kami di sini akan siap menemani Ibu. Iya Bu, namun Ibu saya belum tahu membedakan kontraksi mana yang benar dan kontraksi mana yang palsu Ibu. Kontraksi itu mulai dari sakit Ibu, tapi sesuai dengan per menitnya Ibu. Jika nanti iya Bu, jika nanti menitnya sering terjadi Ibu, datang ke sini Ibu, jangan khawatir. Kalau nggak bisa hubungi kami Ibu. Baik Ibu, dan apakah ada informasi lain yang ingin saya tahu kan Ibu dari Ibu? Saya bertanya Ibu, Ibu kan ini lahiran normal, tapi kekhawatiran itu jauhkan dari pikiran-pikiran Ibu, karena kami di sini setia mendukung Ibu sampai lahiran. Saya sebenarnya sangat ingin Bu persalinan normal ini, dan tapi saya itu tadi khawatir jika nantinya harus menjalani operasi sesar Bu. Saya tidak menginginkan operasi sesar Ibu. Tidak Ibu, kita selalu operasi sesar itu dari setiap pasien Ibu, karena kita ingin yang normal Ibu, supaya Ibu cepat pulih kembali, dan kita upayakan bahwa bayi yang terkandung Ibu dan dilahirkan Ibu sehat Ibu. Ibu pengen sekali lahiran normal, tapi saya juga sedikit khawatir dan cemas bagaimana nantinya jika saya operasi Bu. Saya ingin bertanya sama Ibu Bidan, apa sih perbedaan normal dan operasi itu Bu, operasi sesar? Bagus Ibu, pertanyaan Ibu sangat bagus. Nah, yang pertama itu Ibu persalinan normal. Persalinan normal itu Ibu melahirkan lewat perut vagina. Nah, itu mungkin pemulihan Ibu untuk kesehatan Ibu lebih cepat dibandingkan dengan persalinannya sesar Ibu yang dilakukan oleh dokter Ibu. Mungkin persalinan sesar itu Bu dilakukan kayak kita yang bius Ibu. Jadi ketika biusannya itu selesai Bu, itu juga akan terasa nyeri atau sakit juga Ibu. Ibu sampingnya juga. Tapi saran saya sih Bu, lebih baik sih persalinan normal Ibu ini itu ambil Ibu, karena itu yang lebih bagus Ibu. Kemudian Ibu juga lebih cepat Ibu. Itu harapan saya juga Ibu. Terima kasih Ibu, sebelumnya saya tidak tahu Bu dan kurang mengerti perbedaannya itu Bu. Saya sempat berpikir jika saya ingin sekali normal, kenapa kalau ada sesar, kenapa tidak sesar Ibu. Jadi saya sudah mengerti Bu perbedaannya. Semoga kita berdoa Ibu supaya Ibu bisa lahiran dengan normal. Saya sarankan juga Bu, kalau Ibu mau kelas kayak senam hamil, ikut yoga, kabarin kami Ibu, supaya itu juga bisa mempercepat persalinan normal kepada Ibu. Jika terapi begitu saya bisa konsul dengan Bisa Ibu, terapi lewat secara offline, online, bisa
mau di rumah aja, bisa lewat online Ibu, bisa lewat Zoom. Terima kasih banyak Ibu Bidan. Saya merasa lebih tenang sekali setelah berjumpa dengan Ibu Bidan. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya Ibu, saya permisi Ibu. Saya. Tiga, dua, satu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Refrina, silakan duduk. Bagaimana kabar Ibu? Sangat baik Ibu. Tetapi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di hati saya Ibu. Apakah saya boleh bertanya kepada Ibu? Tentu saja Bu, boleh, silakan Ibu. Ibu, saya sedikit merasa bingung Ibu bagaimana cara merawat bayi Ibu. Oh, itu wajar sekali Ibu. Merawat bayi baru itu adalah hal yang menantang pada awal-awalnya saja. Tetapi kita bisa membahas hal-hal dasarnya. Saya ingin bertanya kepada Ibu, apa yang ingin Anda ketahui terlebih dahulu? Saya ingin tahu Ibu bagaimana cara merawat tali pusat pada bayi Ibu. Iya Ibu, tali pusat biasanya akan terlepas sendiri dalam waktu 1-3 minggu setelah kelahirannya. Dan tugas Ibu bisa merawat tali pusatnya agar tetap bersih dan kering. Cuci dengan air bersih dan hindari menutupnya dengan popok untuk menghindari kelembapan yang berlebih. Jika ada tanda-tanda seperti kemerahan, pembengkakan, atau bau yang tidak sedap, Ibu langsung hubungi kami atau petugas kesehatan yang lebih berwajib. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan Ibu terhadap perawatan pada tali pusat bayi Ibu. Saya juga ingin bertanya Ibu, bagaimana cara menyusui supaya dengan benar dan baik Ibu? Saya merasa sedikit kesulitan untuk menyusui Ibu. Menyusui membutuhkan latihan Ibu. Pastikan bayi Ibu dalam posisi yang nyaman dan mulutnya terbuka lebar saat menyusui. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari konsultasi laktasi atau konsultasi menyusui jika Anda mengalami kesulitan. Nah, penting juga Ibu untuk menyusui secara teratur ya Ibu, supaya bayi Ibu terpenuhi nutrisinya untuk menjaga suplai ASI Ibu. Ibu, terima kasih atas penjelasan Ibu. Saya juga khawatir Ibu tentang pola tidur bayi. Berapa lama bayi baru lahir biasanya tidur Ibu? Pertanyaan yang bagus ya Ibu. Bayi baru lahir itu sering sekali tidur 17 jam sehari, bisa juga 14-17 jam sehari. Tetapi dalam periode yang pendek mereka biasanya terbangun untuk makan, biasanya itu 2-3 jam untuk makan. Cobalah untuk membuat rutinitas tidur yang nyaman dan aman dengan menempatkan bayi Ibu terletak di kasur yang keras terbebas dari bantal atau selimut yang tebal Ibu. Baik Ibu, apakah yang saya harus lakukan jika bayi saya rewel atau sering menangis Ibu? Nah Ibu, jika bayi Ibu menangis, itu hal yang wajar Bu, karena tangisan itu adalah cara utama bagi bayi untuk berkomunikasi. Nah, tugas Ibu periksa Ibu apakah bayinya lapar, apakah perlu diganti popoknya atau tidak merasa nyaman. Kadang-kadang bayi juga sangat membutuhkan pelukan atau mungkin merasa lelah Ibu. Gendonglah dan tenangkan bayi Ibu dengan suara lembut dan gerakan lembut, itu sangat bisa membantu Ibu. Nah Ibu, jika tangisannya berlanjut, jangan khawatir, tidak ada salahnya Ibu juga berkonsultasi dengan kami Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas bimbingan dan arahan Ibu. Ini sangat membantu saya untuk merasa lebih siap untuk merawat bayi saya. Iya Ibu, sama-sama. Memang Bu, merawat bayi baru lahir itu adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan kebahagiaan juga Bu. Jangan ragu ya Ibu untuk menghubungi kami, konsultasi dengan kami Ibu, jangan pernah ragu. Ibu, terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan Ibu untuk konseling pada hari ini ya Ibu. Apakah masih ada Ibu yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu tanyakan? Sudah semua Ibu. Sudah jelas Ibu? Baik, terima kasih juga atas kunjungan Ibu ya Ibu. Ibu, terima kasih ya Ibu. Permisi ya Bu. Iya, terima kasih. Hati-hati ya Ibu. Ya. Ibu, saya sekali.